Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu karyawan RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan serta Bapak Ibu pengunjung dan pasien RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam harus mengambil keberkahan Ramadan dari semua aktivitas positif dan dapat memajukan Islam dan umat Islam, termasuk dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan pemberdayaan umat. Dan yang paling penting adalah dari sisi pembinaan diri, keluarga, dan juga masyarakat pada sisi keimanan. Sebagaimana tujuan utama ibadah puasa Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sekarang kita sama-sama merenung, bertanya kepada diri sendiri, sudah berapa kalikah kita menjalani puasa Ramadan? Kalau umur kita sekarang 50 tahun dan mulai terkena kewajiban puasa atau balik umur 15 tahun, itu artinya kita sudah 35 kali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sudahkah predikat takwa itu dapat kita raih? Adakah kita sudah menggambarkan pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tangan kita, sudahkah ia terjaga dari menyakiti orang lain, terhindar dari memegang dan mengambil hak orang lain? Lisan kita, sudahkah terpelihara dari perkataan-perkataan dusta, adu domba, caci maki, fitnah, terhindar dari niatan yang haram? Juga telinga kita, mata kita, kaki, bahkan akal dan pikiran kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, kini bulan mulia itu telah datang lagi. Sudahkah kita mempersiapkan diri menyambut tamu yang tersebut, sehingga tidak akan terlewat dengan sia-sia seperti waktu tahun-tahun yang lewat? Alangkah ruginya orang-orang yang hari ini keadaannya masih sama dengan hari kemarin, dan alangkah celakanya kalau kita sampai lebih jelek dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau kita tidak mau merugi dan celaka, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan kali ini. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah untuk puasa dan ibadah terkait lainnya sangat penting. Sudah semestinya setiap muslim menyiapkan hati dan ruhiyah menyambut tamu agung ini. Banyak kegagalan aktivitas seseorang karena belum siapnya mental menjalani pekerjaan tersebut. Jangan-jangan kegagalan ibadah Ramadan tahun-tahun lalu karena kita belum siap menerimanya. Bukannya gembira kedatangan bulan yang penuh barokah, tapi yang muncul justru keluh kesah. Wah, puasa lagi, bakal lapar lagi, dan sebagainya. Rasulullah SAW menyontohkan dalam hal penataan hati ini dalam sebuah doanya sebagai berikut. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana, yang artinya, ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan Sa'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Persiapan harta perlu dilakukan berdasarkan hadis Nabi SAW, dikatakan bahwa ibadah pada bulan ini akan dilipatkan pahalanya, sedangkan ibadah sunnah diperhitungkan atau diberi pahala sebagai ibadah wajib. Inilah bulan pesta mega bonus, karena itu kita perlu memerlukan harta yang banyak kalau ingin meraup bekal akhirat yang berlimpah. Karena itu seorang muslim perlu menjadikan 11 bulan sebelumnya sebagai bulan persiapan dengan cara menabung untuk bekal ibadah Ramadan. Sehingga ketika datang Ramadan, dia dapat beribadah secara khusyuk dan tidak berlebihan atau ngoyo, yang dalam istilah Jawanya diistilahkan sebagai nyungsang jembalik. Kaki dibuat kepala dan kepala dibuat kaki dalam mencari harta dan kegiatan lain yang mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadan. Para pendengar yang dirahmati Allah,
Selain persiapan-persiapan tersebut, kita juga menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana perubahan jiwa, perubahan pribadi, perubahan keluarga, perubahan masyarakat, dan perubahan sebuah bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa perubahan kaum, masyarakat, dan bangsa dimulai dari perubahan apa-apa yang ada pada individu-individu yang ada dalam kaum tersebut. Ma bi anfusihim, yaitu potensi atau sumber-sumber daya manusia yang ada pada kaum tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan Ramadan lewat begitu saja tanpa memberikan perubahan pada diri kita, keluarga, dan kaum muslimin pada umumnya. Semua itu harus dilakukan sampai terwujud perubahan-perubahan esensial dan positif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat kita yang mayoritas muslim. Ramadan bukan bulan istirahat yang menyebabkan mesin-mesin kebaikan berhenti bekerja, tetapi momentum tahunan terbesar untuk segala jenis kebaikan, sehingga kebaikan itulah yang dominan atas keburukan, dan dominasi kebaikan bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan luar Ramadan. Para pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya masih banyak hal yang harus kita ketahui dan kita agendakan dalam memakmurkan bulan mulia ini. Namun secara ringkas agenda-agenda tersebut dapat kita sebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah merencanakan peningkatan prestasi ibadah, yang artinya ibadah Ramadan dari tahun ke tahun harus meningkat, tahun depan harus lebih baik dari tahun ini, dan tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Ibadah Ramadan yang kita lakukan harus dapat merubah dan memberikan output yang positif. Yang kedua adalah menjadikan Ramadan sebagai syahrut taubah atau bulan taubat. Ini kita maknai dari pernyataan Rasulullah SAW bahwa pada setan dibelenggu, hawa nafsu dikendalikan dengan puasa, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kondusif untuk taubat dan memulai hidup baru dengan langkah baru yang lebih islami. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.